Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita teknisi pinggiran Kinsel jurusan Melara. Kawan-kawan semua, pagi hari ini, karena ini sudah jam 2:30 pagi hari ini, saya akan share lagi sedikit trik terkait dengan pemahaman di UV ya. Terkait dengan pemahaman UV, malam ini ada kasus saya direct Oppo A3s kasus lupa pola. Kasus lupa pola setelah melakukan penyodern yang seperti biasa, connect gitu ya. Connect otomatis setelah connect, maka untuk UV nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti biasa kasus-kasus yang ada pada HP sekarang ini, lupa pola dan lain sebagainya, yang tidak bisa melalui MRT, tidak bisa melalui Hydra dongle atau alias masih direct, kita bisa menggunakan fasilitas dari UV. Dan wajib berhati-hati kalau sekiranya solderan itu tidak connect, itu jangan diteruskan dulu. Teliti mana yang tidak connect gitu ya. Di sini Oppo A3s ini ketika setelah connect gitu ya, ini kita menggunakan fasilitas special test Oppo Master Clear Web Data dan Web App Data. Setelah itu nanti HP akan masuk ke pengaturan, tapi masih kecantol FRP. Yang penting polanya sudah hilang. FRP bintang pagar 813 pagar selesai. Tapi kasusnya bukan itu. Nah, ini tadi beberapa kali solder menyoder itu nggak connect, yang pada akhirnya berimbas kepada partisi UV itu sendiri. Nah, partisi ini partisi sehat. Partisi sehat itu seperti ini. Ketika encrypted ini pasti ada kasusnya entah lupa pola atau FRP masih kecantol, ini kasusnya ya. Kalau sudah unencrypted atau tulisannya unencrypted, ini sudah oke. Kalau masih encrypted, ini masih kecantol, entah itu polanya, entah itu FRP-nya, itu pasti kecantol. Dan yang wajib diketahui adalah setelah identify, maka langsung ambil screenshot dari tampilan si UV ini. Kalau direct, perlu kita ketahui yang wajib berhati-hati itu adalah di partisi, konfigurasi ini. Partisi konfigurasi bawaan pabrik atau bahasa kursusnya itu extended CSD-nya ya ini ya. Di dalam program ini extended CSD ini yang berperan pada partisi konfigurasi itu extended CSD. Ini 0x38, ini tidak boleh berubah. Ingat, di screenshot dulu setelah connect. Oke. Setelah connect di screenshot dulu. Kita bisa menggunakan aplikasi screenshot apalah, yang penting di screenshot dulu. Dan ini ingat, ini tidak boleh berubah. Partisi konfigurasi ini harus sama persis dengan bawaan pabrik. Nah, kasusnya malam ini adalah setelah saya direct, dia berubah. Nah, ketika ini berubah, maka HP akan berimbas kepada HP. Di sini screenshotnya ya. Nah, ini berubah, partisi konfigurasi ini menjadi 0x00. Dan ini pasti mati HP-nya. Nggak mungkin nggak. Pasti mati HP-nya. Atau gantung, atau cuma detect Qualcomm saja. Dan ini yang wajib berhati-hati. Lah, yang ingin saya bahas adalah partisi konfigurasi menjadi 0x00 itu biasanya
direct nggak connect itu terus dicoba diidentify itu nanti berakibat pada berubahnya partisi konfigurasi ini, dan ini akan menyebabkan HP mati. Bagaimana caranya untuk mengembalikan seperti tampilan semula? Nah, ini seperti ini, atau tadi screenshot saya juga sudah punya ya, screenshot yang nomor 2 ini. Ini screenshot yang pertama, ini yang kedua, ini setelah partisi konfigurasi saya rubah. Ini yang pertama, partisi konfigurasi 0x00, ini mati HP-nya atau hanya detect Qualcomm. Nah, setelah saya rubah, maka dia kembali ke 0x38. Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Yang pertama ini mohon diingat pada kawan-kawan semua, termasuk Wanto, Mas Farid, yang sudah punya UV ya, ini harus berhati-hati. Yang pertama adalah kita centang boot unknowledge enable ini, kita arahkan ke boot partisi 1 enable for boot. Nah, ini kita klik. Setelah itu kita write partisi konfigurasi. Setelah selesai, maka si partisi konfigurasi ini akan berubah menjadi 048. Ini sama, artinya sama, itu dia tugasnya hanya menghidupkan, ngebutnya saja, tulisannya Oppo gitu loh maksud saya. Ini cara pertama adalah centang boot knowledge enable, pilih satu boot partisi 1 enable for boot, lalu kita klik. Sudah gitu saja, nanti coba diidentify, nanti pasti akan kembali. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sebelum dilepas jumpernya, ingat setelah direct kasus lupa pola, selalu identify, perhatikan partisi konfigurasinya, berubah atau enggak. Kalau berubah, itu tadi cara yang pertama. Dan cara yang kedua adalah klik gambar matahari di dekat extended CSD ini. Ini diklik, coba ya, ini saya klik. Nah, ini custom, kalau saya arahkan di sini ada tulisan custom extended CSD preset. Preset itu mengembalikan ke formula sebelumnya. Kita klik, nah kita pilih sesuai dengan chipset yang diatasi. Kalau HP A1K, Oppo A1K atau apa yang MediaTek, ya arahkan ke MediaTek. Nah, untuk Oppo A3s ini ternyata Qualcomm. Nah, setelah saya klik Qualcomm ini, dia langsung proses. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kembali ke 038. Itu ya. Untuk kalau nanti masih bingung untuk urusan direct, yang penting ingat, untuk direct lupa pola wajib berhati-hati. Partisi konfigurasinya selalu diperhatikan, dan lebih baik juga punya backupan extended CSD bersatu kedua, dan user areanya cukup 128 saja. Apalagi user partnya ini yang merah-merah ini juga di backup. Contoh seperti yang sudah saya punya, ini punyanya Pak Alipsel ya. Di sini saya sudah membackup partisinya tadi. Saya taruh di sini, MMC backup Oppo A3s Pak Alipsel pada malam hari ini. Ini kan memang sudah Ramadan agak-agak akhir. Nah, ini user partnya saya juga sudah punya dan lain sebagainya. Itu wajib di backup. Oke kawan-kawan, saya kira seperti itu. Ada bingungnya nanti kita bisa tanya-tanya. Assalamualaikum, tetap semangat, salam Sudet.